Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul risiko faktor psikologis. Yang pertama, Andi Ramadhani Lasa. Saya sendiri, saya asal daerah dari Makassar. Yang kedua, Muhammad Syaril Amiruddin. Ya, perkenalkan dari kelompok 7 asal daerah Makassar. Nasrullah Rustam. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Rustam, asal Lenropang, dari kelompok 7. Selanjutnya, kami akan masuk dari materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Risiko faktor psikologis. Psikologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang artinya psikologi, yang merupakan gabungan dari kata physis dan logos. Physis berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Sebagai ilmu jiwa. Istilah visi atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa, ini istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. 2.1 Faktor psikologis penyebab stres akibat bekerja. Faktor psikologis sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Psikologis seseorang sangat berpengaruh pada konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila konsentrasi sudah terganggu, maka akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan ketika bekerja, sehingga kecelakaan sangat mungkin terjadi. Penyebab stres akibat kerja. Ada banyak penyebab yang bisa meningkatkan stres di tempat kerja. Pada umumnya, penyebab stres akibat kerja ke dalam 3 kategori, diantaranya yang pertama, organisasi. Organisasi juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, beban kerja yang tinggi atau terlalu rendah. Kedua, tuntutan atau tekanan pekerjaan. Ketiga, shift kerja atau jam kerja. Keempat, tekanan atau peran tertentu dalam organisasi. 5, peran yang tidak jelas. Aturan berlebihan dan tidak adil. 7, kurangnya partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan. 8, pola komunikasi yang buruk, misalnya antara direktur dengan manajer, sesama manajer dengan pekerja atau sesama pekerja. Gaya manajemen tidak jelas atau bahkan otoriter. Selanjutnya, pemimpin tidak terbuka dan kurang menanggapi saran dari bawahannya. Pelatihan, perampingan, bertambahnya tanggung jawab, dan penambahan gaji. Pekerja dikorbankan atau dipengaruhi penurunan laba yang didapat. Yang terakhir, kurangnya kesempatan promosi atau peluang pengembangan karir. Individu. Yang pertama, pertentangan antara karir dan tanggung jawab keluarga. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Ketiga, dan yang kelima, konflik dengan rekan kerja atau atasan. Yang keenam, kurangnya kepercayaan dalam satu tim. Yang terakhir, kurangnya motivasi dari atasan. Berikutnya, lingkungan. Yang pertama, kondisi lingkungan kerja atau pencahayaan, suhu, penemuan, ventilasi, dan lain-lain. Yang kedua, diskriminasi ras, ancaman, kekerasan, keputusan, kamus, dan lain-lain. Yang terakhir, kemacetan saat berangkat dan pulang kerja. Selanjutnya,
Gejala stres akibat kerja yang akan dijelaskan oleh materi kedua yaitu Syaril Amiruddin. Akan melanjutkan persentase dari Saudara Ramadhani. Gejala stres akibat kerja. Gejala stres di tempat kerja dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. 1. Fisik. Sulit, sakit kepala, gangguan pencernaan, gatal-gatal, punggung terasa sakit, nyeri dan leher, berkeringat berlebihan, dan kehilangan energi. 2. Emosional, mudah marah, gelisah, cemas, suasana hati sudah berubah-ubah, sedih, menangis, dan depresi, dan kelesuan mental. 3. Intelektual, lupa, sulit fokus, sulit berkonsentrasi, dan terlalu banyak bicara tentang satu hal saja. 4. Interpersonal, acuh dan mendiamkan orang lain, senang mencari kesalahan orang lain dengan kata-kata, menutup diri secara berlebihan, dan menyalahkan orang lain. 2.2 Manajemen stres dan perbaikan kinerja. Standar manajemen penanganan stres akibat kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, beberapa tahun terakhir, stres akibat kerja telah memberikan dampak psikososial yang serius bagi pekerja. Tidak hanya itu saja, terutama perluasan pada keselamatan pekerja dan sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Dalam hal ekonomi, maka dari itu, manajemen terkait stres akibat kerja sangat penting dilakukan untuk mengatasi atau menghadapi stres di tempat kerja. Health and Safety Executive atau ASE di Inggris membuat standar manajemen untuk menangani stres di tempat kerja. Standar manajemen ini mencakup 6 elemen penting dalam mencegah dan mengendalikan stres di tempat kerja. 6 elemen ini harus ditangani dengan baik. Jika tidak, maka dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan pekerja, kesejahteraan pekerja, produktivitas kerja, kenyamanan bekerja, hubungan kerja, dan lain-lain. 6 elemen manajemen terkait pengendalian stres akibat kerja antara lain. 1. Pekerja menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi masalah kerja yang diberikan kepada mereka. Tuntutan kerja mencakup masalah seperti beban kerja, lingkungan kerja, penanganan. Perusahaan memberikan pekerjaan yang sesuai atau dapat diselesaikan sesuai waktu atau tenggat waktu yang disepakati. Perusahaan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan pekerja. Perusahaan memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja. Pekerja memahami prioritas pekerjaan, mana yang harus didahulukan dan ditunda-tunda. Keluhan terkait kewajiban harus direspon dan didiskusikan cara penyelesaiannya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga kita yaitu Nasrullah Rustam. Dua, kontrol pekerja menunjukkan
bahwa mereka mampu menjelaskan cara melakukan pekerjaan. Penanganan. Pertama, perubahan mendorong pekerja untuk selalu mengontrol pekerjaan yang mereka lakukan. Kedua, mendorong pekerja untuk selalu mengontrol pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, perubahan mendorong pekerja untuk menggunakan keterampilan dan inisiatif mereka dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, perusahaan mendorong pekerja dalam mengembangkan cara kerja baru yang lebih efektif. Yang keempat, pekerja memiliki otoritas untuk mengambil waktu istirahat. Yang terakhir, pekerja dapat menerapkan rutinitas atau cara kerja yang mereka lakukan. Yang ketiga, dukungan pekerja menunjukkan bahwa mereka menerima informasi dan dukungan yang memadai dari rekan kerja atas mereka. Penanganan. Pertama, perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas dan memadai untuk mendukung pekerja dalam melakukan aktivitasnya. Kedua, perusahaan memiliki sistem atau proses yang memungkinkan manajer untuk mendorong dan mendukung para pekerjanya. Tiga, perusahaan memiliki sistem atau proses yang mendukung untuk mendorong dan mendukung rekan-rekan kerja secara aktif. Yang keempat, hubungan pekerja menunjukkan bahwa mereka tidak menerima perlakuan buruk atau perilaku yang tidak dapat diterima. Misalnya, kekerasan dan lingkungannya di tempat kerja. Cara penanganan. Pertama, perusahaan menciptakan tempat kerja yang positif untuk menghindari perilaku konflik. Yang kedua, perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur untuk mencegah perilaku yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, perusahaan memiliki sistem atau proses yang mendukung dan mendorong manajer untuk mencegah atau mengendalikan perilaku. Keempat, perusahaan memiliki sistem atau proses yang mendukung untuk mendorong pekerja untuk melaporkan perilaku yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, bila pekerja merasakan ancaman atau tekanan di tempat kerja atau berhubungan dengan pekerjaan, lakukanlah tindakan awal dengan berbicara kepada manajer, HRD, atau rekan kerja dengan bukti dan alasan yang jelas. Selanjutnya, pekerja harus menunjukkan perilaku dan etika yang baik di tempat kerja. Yang terakhir, bila pekerja terganggu dengan perilaku rekan kerjanya, coba untuk berbicara dengan rekan kerja tentang sikapnya secara baik-baik. Kelima, peran pekerja menunjukkan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Cara penanganan. Pertama, perusahaan memastikan pekerja memahami tentang peran dan tanggung jawab mereka di organisasi. Yang kedua, perusahaan harus memberikan informasi yang cukup kepada pekerja terkait peran dan tanggung jawab mereka. Ketiga, perusahaan harus membuat persyaratan yang jelas untuk setiap peran dan tanggung jawab kerja. Keempat, perusahaan memiliki sistem atau proses mendukung pekerja untuk menyampaikan terkait peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir, pekerja sebaiknya dengan manajer jika tanggung jawab dalam pekerjaan tidak menjelaskan, dan memintalah atasan yang bersangkutan untuk mendeskripsikan job desk mereka. Selanjutnya, 6. Perubahan pekerja menunjukkan bahwa mereka dilibatkan dalam setiap perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Perubahan ini
mencakup bagaimana perubahan yang terjadi di organisasi, besar atau kecil, yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik dalam organisasi. Pertama, perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melakukan tentang perubahan yang terjadi di perusahaan dan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan masukan. Kedua, perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memahami alasan perubahan yang diusulkan. Ketiga, pekerja menyadari dampak dari setiap perubahan pekerjaan dan pekerja yang harus diberikan perhatian untuk mendukung perubahan tersebut. Keempat, pekerja mengetahui waktu dan jadwal untuk setiap perubahan kerja. Berikutnya, manajemen stres dan perbaikan kinerja. Manajemen stres. Cara menerapkan standar manajemen penanganan stres di tempat kerja. Pertama, melakukan perencanaan seperti komitmen manajemen puncak untuk mendukung program dan menyediakan sumber daya atau tim yang akan bekerja untuk program ini. Kedua, terkait dengan risiko stres akibat kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, menelpon data-data pekerja yang mengalami stres akibat kerja dan akar penyebabnya. Keempat, evaluasi terhadap data-data terkait stres akibat kerja yang diperoleh dan pengendalian yang mungkin dilakukan. Kelima, membuat rencana tindakan atau program penanganan stres akibat kerja secara berkelanjutan dan penerapannya. Keenam, melakukan pengukuran secara berkala untuk mengetahui program penanganan stres yang diterapkan. Selanjutnya, tips menghilangkan manajemen stres. Yang pertama, membiasakan hidup sehat. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Yang keempat, tidur secukupnya. Kelima, tidak meminum minuman keras yang terlalu banyak atau berlebihan. Yang keenam, makan makanan yang sehat. Ketujuh, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kedelapan, menggunakan smartphone seperlunya. 9, menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik. 10, ikut serta dalam berbagai kegiatan baik di tempat kerja maupun di keluarga dan kerabat. Yang terakhir, tidak menyebabkan tekanan jiwa pada orang lain. Selanjutnya, perbaikan kinerja yang dijelaskan oleh Syaril Amiruddin. Ya, baik. Perbaikan kinerja. Pengertian perbaikan kinerja. Pada hakikatnya, perbaikan kinerja merupakan proses transformasi kondisi kinerja saat ini menuju pada keadaan kondisi kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Perbaikan kinerja baru dapat dilakukan setelah diketahui kondisi kinerja saat ini. Seperti apa kondisi kinerja yang diharapkan di masa depan. B. Tingkatan kinerja. Masalah kinerja sumber daya manusia dapat terjadi pada beberapa tingkatan, yaitu individu, tim, dan organisasi. Pada tingkat individual, kesenjangan kinerja terjadi dalam hal pekerja tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik atau pada waktu yang ditentukan. Pada tingkat tim, kesenjangan kinerja terjadi apabila tim tidak mampu menyelesaikan tugas
yang dibebankan pada waktunya. Sementara itu, pada tingkat organisasi terjadi apabila tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Misalnya, keinginan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu tidak dapat dipenuhi. Demikian pula apabila organisasi tidak mampu memberikan pelayanan yang diminta pelanggan. Selanjutnya, materi terakhir, rencana perbaikan kinerja yang dibacakan oleh Nasrullah Rustam. Rencana perbaikan kinerja. Rencana perbaikan kinerja dirancang untuk mengubah perilaku pekerja. Untuk melakukan perubahan perilaku, perlu memenuhi 5 persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, knowledge and skill, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, climate atau iklim. Yang ketiga, help and support atau bantuan dan dukungan. Yang terakhir, rewards atau penghargaan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua 20 menit be Rustam. Biar mami nanti di kompres saja dulu.